Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hafidhul Mukarramin, para alim, para asatidz, para tokoh agama, wabil khusus ketua takmir Masjid Abdul Kistoyo Jajarani, wabil khusus malih Wakil Profesor Wahidi dan Tansah Hormati, Kistoyo Jamaah sholat subuh Masjid Abdul yang sangat saya cintai. Pertama-tama moga kula panjenengan sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala tek dene menapa izin iki pagi yang sangat berbahagia ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di tempat al-mubarak, tempat yang sangat dicintai oleh Allah, Masjid Abdul tercinta. Yang kedua, tempat yang sangat dicintai oleh Allah adalah majelis ilmu, majelis taklim. Tidak semua orang diberi anugerah bisa menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Hanya orang-orang pilihan sajalah yang mampu dan mau menghadiri majelis ilmu. Karena sangat besar sekali barokah manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang mahabbah, yang cinta dengan majelis ilmu. Di sini saya bawakan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka, siapa orang yang mengadakan perjalanan atau yang berjalan dari tempatnya, tariqan yaitu perjalanan, yang kami sufi ilman niat untuk bismillah mencari ilmu, sadalam qawlahu bihi, maka orang tersebut dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan apa? Tariqan yaitu jalan ila jannah, jalan menuju surga. Para ulama ahli hikmah, para ulama ahli hadis mengambil dua faedah dari memaknai sadalam Allah memudahkan. Yang pertama, orang kalau dimudahkan oleh Allah, gampang sekali kaki ini dilangkahkan untuk menuju masjid. Mudah sekali sepeda ini setir nenteng ke masjid. Sepeda BC itu Mas Aris enak. Tapi lek wong itu tidak sadar Allah, boten dimudahkan. Setir-setirannya Allah
beruntung, subhanallah, alhamdulillah, perlu bersyukur. Mas Aris, beliau orang yang super sibuk, bisa menyempatkan waktunya untuk Torikon mencari ilmu. Setir-setiran enteng, baik-baik enak, becek, menggo eles, itu makna yang pertama. Kaki juga itu mudah untuk dilakukan menuju kebaikan. Enten pengajian Pak diberi monggo, dia tidak bertanya siapa yang mengaji. Dia tidak bertanya grup apa golongan apa tidak, subhanallah. Itulah tanda-tanda orang yang dimudahkan oleh Allah jalan yang menuju surga. Karena kata Rasulullah SAW, Allah itu memberi rahmat kepada manusia itu berbagai macam jalan dan cara. Bisa lewat orang alim, bisa lewat orang gila, bisa lewat anak, bisa lewat bentuk tubuh, lewat apa saja. Itulah rahmat Allah buka begitu besarnya. Kata Rasulullah, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak tahu dengan hidayah yang diberikan oleh Allah? Orang yang kibir, orang yang sombong. Sopo sing ngaji, mesti pulang meremehkan. Padahal kita ketahui bersama dari sirah, dari sejarah-sejarah Rasulullah bagaimana para sahabat mendapat hidayah. Kadang lewat anaknya, kadang lewat orang lain. Subhanallah, aku jenggot putih, tapi nanti mana? Itu bisa berupa nasihat. Bisa jadi Allah memberi hidayah lewat tubuh kita. Nggih, golek jenggotnya wis putih sik getep napa nggih? Sik getapel harus apa saja. Artinya apa? Kembali lagi kepada hadis tersebut. Kata Rasulullah, siapa orang yang tidak sombong, orang yang mudah. Tapi syaratnya setunggal, kita memperbagus niat, kata Rasulullah. Kita memperbagus niat. Jadi ada di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Selesai, kita berjalan. Setiap langkah jenengan di rumah, maka dicatat oleh Allah sebagai satu langkah penghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Subhanallah, besar sekali. Makanya ini tidak biasa, ini sangat luar biasa. Mau hadir duduk di majelis yang insya Allah rahmat akan turun di tempat ini. Dan di majelis ilmu doa mustajab. Jenengan ingin nopo mawon insya Allah terkabulkan. Ya Allah, mandaku sholat dimana, mandaku usahaku lancar, insya Allah, bismillah. Karena apa? Dinaungi oleh rahmat Allah. Malaikat turun mengamini apa yang panjenengan minta. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Kata ulama ahli hikmah, ahli hadis, nanti kita di perjalanan menuju surga itu yang dinamakan siratal mustaqim. Di bawahnya neraka jahanam yang sangat panas sekali. Setiap kita meniti siratal mustaqim. Orang di khabril kolak seperti kilat, ada yang berlari-lari, ada yang seperti berjalan, dan macam-macam tergantung dari amalnya. Tapi orang yang ahli ilmu, orang yang suka dengan ilmu, maka kata Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, maka dimudahkan menuju surga. Enak dalan, wadah, jombang. Karena subhanallah, menurut satu riwayat, di atas
sirat itu yang katanya dibelah 7 itu bukan, tidak seperti itu riwayatnya. Itu hanya menggambarkan betapa sulitnya. Yang jelas jalan Shiratal Mustaqim itu bisa lebar, bisa berkelok-kelok, ya kan? Tapi yang jelas di sana ada pengait, subhanallah. Ada kait seperti itu, subhanallah. Kanan kiri. Kita di samping melewati, kita menghindari kaitan-kaitan itu. Kalau kita lengah sekali, kita akan jatuh, subhanallah. Begitu beratnya. Begitu beratnya jalan Shiratal Mustaqim yang akan kita lalui. Dan hikmahnya kata Rasulullah, orang yang suka dengan majelis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Maka oleh Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan panjenengan semua kita yang hadir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekali lagi rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah luas. Mari hidayah Allah itu luas. Mari kita sambut rahmat Allah. Mari kita sambut hidayah dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Quran surah Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Wa naktubu ma, dan kami telah mencatat ma apa saja qaddamu yang telah kalian lakukan. Wa atharihim, dan kami mencatat pula bekas-bekas yang kalian tinggalkan. Ulama ahli tafsir di tafsir Ibnu Katsir bahwa orang yang mencari ilmu, bekas kakinya itu dicatat oleh malaikat. Itu nanti menjadi saksi kita di hadapan Allah. Ketika tangan kita, ketika mulut kita tidak mampu berbicara di hadapan pengadilan yang maha adil, wa atharu, bekas kaki kita, bekas mobil kita, bekas gelondongannya motor kita, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa atharihim ini oleh ulama tafsir mempunyai dua tafsir. Yang satu, wa asalihim, manusia itu harus punya prestasi. Yang kedua, manusia itu sebelum meninggal dunia harus punya prasasti. Prestasi apa? Prestasi ibadah. Prestasi terbesar adalah menjadi thalabul ilmi, kata selanjutnya. Prestasi yang kedua adalah prasasti peninggalan. Seperti alhamdulillah Pak Wadidin, Pak Wahyudi, dan Polo semuanya berjuang aja membuat tempat-tempat ibadah seperti sekolah, tempat aku itu meninggalkan wa atharihim, kata Allah, meninggalkan bekas berupa prasasti, bangunan, seperti masjid, seperti sekolah, itu prasasti yang akan kita menjadi jariah. Maka kata Rasulullah, yang artinya nanti setiap anak Adam akan meninggal dunia, putuslah amalnya, illa sa'asin kecuali tiga. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh. Itulah yang menarik. Makanya ketika seseorang mempunyai prasasti, mempunyai peninggalan, sangat berbahagia. Tapi perjuangannya memang berat sekali. Makanya perlunya ngaji seperti ini. Alhamdulillah. Kita masuk ke selanjutnya. Alhamdulillah, kita setiap bulan sekali, minggu pertama, minggu kedua, minggu semuanya terisi dengan kajian-kajian.
dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan materi-materi yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi peningkatan iman kita, peningkatan keilmuan kita, menambahi takwa kita kepada Allah. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan itu menjadi wa'athari, menjadi peninggalan kita. Ketika kita meninggal dunia, siapa sing ada pengajian Pak Wahyudi, Pak Wagimin pun boten enten pengajian jalan, itulah prasasti peninggalan panjenengan Pak Wahyudi. Subhanallah, tulisan yang Mas Aris yang hari saya bangunan TPI seperti ini, itu perjuangan beliau, itu menjadi athar, ini menjadi saksi nanti yang akan menjadi penolong gitu. Ingat, ketika kita masuk alam kubur, kita sendirian. Subhanallah, sangat berat. Orang apa mau sampai berumur malu buka mana juga, ketika masuk kubur hilang apalagi. Yang menemani apa? Amal soleh kita. Ketika ditanya oleh Allah, "Rabbuka, siapa Tuhan?" maka datanglah. Ya akhirnya jawablah Allah Rabbi. Maka menjelma menjadi orang yang sangat cantik. Anta, siapa Anda? Anak amaluka, saya amal. Amal yang mana? Ketika hujan turun, panjenengan datang ke masjid, itulah bekas-bekas perjuangan panjenengan berupa menjadi setiap perjuangan kita sudah berat, sudah besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami lanjutkan. Alhamdulillah, dan nanti kami insya Allah mulai hari ini akan istiqomah. Tema yang kami ambil adalah masalah adab dan akhlak. Nanti pemateri yang lain monggo biar saling melengkapi. Kata Rasulullah, kita itu selalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yasuddu ba'duhu ba'd. Kita itu sesama Muslim saling mengisi, saling melengkapi. Ya, ada yang masalah tafsir, ada yang fikih, ada yang lain dari disiplin ilmu yang lain. Mana yang terbaik? Yang paling baik atau tidak? Sama baik semua. Yang tak baik orang yang tidak sedang ngaji, itu aja ya. Hati-hati sama ngaji tafsir saya, ngaji fikih saya bicara soalnya. Tapi kata Rasulullah, enten yang ngaji itu enten urut-urutan. Urut-urutan orang mencari ilmu, syarat untuk hasil mencari ilmu itu ada syaratnya. Yang pertama, syarat mencari ilmu adalah cerdas. Ya. Yang kedua, syarat mencari ilmu tulus zaman, waktunya panjang. Orangnya sedino, olehnya rong dino, ya. Terus selanjutnya syarat selanjutnya adalah semangat mencari ilmu. Aku males nih, loro kabeh, simpu materi ini nggak benar dan lain sebagainya, itu kita hilangkan. Yang selanjutnya adalah ada biayanya, harus ada biaya minimal apa bensin. Ya, begitu dia kalau bensin urung. Ya. Yang kelima, bimbingan guru. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah tadi sudah cerdas. Cerdas itu ada dua. Yang satu yaitu mujibun minallah, muhitun minallah. Yang kedua maksab. Yang pertama itu cerdas bawaan lahir.
Wong lek aja gawane lain cerdas, wasno dan sama. Niku cerdas yang pertama. Gawane tadi apalagi gampang. Yang kedua, karena usaha ikhtiar manusia dengan mencatat, dengan belajar, itulah macam-macam cerdas. Dan itu menjadi syarat mencari ilmu. Terus lagi syarat mencari ilmu biar hasil harus urut. Yang pertama kalau ngaji itu harus masalah akidah. Ya, ada saya punya kitabnya di sini. Nanti kita pakai kitab ya. Ini namanya Minhajul Muslim Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini mungkin Bapak panjenengan putrane itu ngajinya ini ya. Di sini lengkap. Inilah pemberian beliau Bapak Wahyudi, mungkin beliau lupa. Dulu itu saya sering ke rumah beliau diberi apa? Nggak beri duit, beri kita, beri buku, subhanallah manfaat. Sampai sekarang barokah ya. Mungkin beliau lupa. Saya kalau beliau, apa yang saya punya barang bagus, tadi rokok ya, bagus, alhamdulillah betul, tak pelajari, ngaji, subhanallah. Saya ajarkan kepada anak-anak, saya iso saya kedua. Karena orang itu jangan menjadi orang alim, tapi menjadi orang ilmu. Karena menjadi orang alim itu tidak wajib. Yang wajib menjadi ilmu. Saya niatkan mencari ilmu. Saya nggak paham, boleh guru. Nah, sekarang zamannya sudah dipermudah. Jenengan menawi ini kalau beli lumayan mahal, 150 lebih. Ya, tapi alhamdulillah beliau betul itu. Ya, tapi duko sih ini. Ya, tapi nanti jenengan bisa download di HP ada namanya Minhajul Muslim. Ya kan? Pedoman hidup seorang muslim itu terjemahnya lengkap. Itu sangat lengkap sekali subhanallah. Nanti ini yang saya bawakan ya. Di sini ada akhlak, adab kepada anak, adab kepada orang tua, adab suami istri, adab kepada tetangga, ya kan? Adab bagaimana ketika bertamu, adab bagaimana di dalam majelis, adab bagaimana makan dan minum, adab bagaimana bersyafaat. Yang selanjutnya bab yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu dibagi menjadi tiga: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia. Juga di sini ada sifat-sifat ya, sifat bagaimana kita berlaku jujur, kasih sayang, malu, tawadhu, sabar, ikhlas, tawakal dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bahas satu-satu di sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan diberi umur yang panjang oleh Allah yang berkah. Yang kedua adalah fawaid. Fawaid itu penguat. Kita juga di samping pakai Minhajul Muslim, kita juga nanti Adabul Mufrad. Ini kitab karangan Imam Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Adabul Mufrad itu bagian dari Sahih Bukhari yang disendirikan. Mana adab itu tata krama ya, mufrad itu tersendiri. Jadi yang ada bab iman dan ihsan dan lain itu dibukukan jadi satu, namanya Sahih Bukhari. Khusus untuk adab oleh beliau disendirikan. Subhanallah, besar sekali. Di sini kami bacakan sebentar bahwa kitab Adabul Mufrad, hadis-hadis dan tentang adab atau akhlak. Yang kedua berisikan asar. Asar itu yang disadarkan kepada para sahabat, kepada tabi'in, bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat itu yang dinamakan asar. Yang ketiga terdiri dari 1320 hadis di kitab ini dan terdiri dari 644
4 bab. Berisikan adab-adab Islam, masalah silaturahmi. Nah, nanti itu ada perbedaan yang dinamakan silaturahmi nopo, yang dinamakan silaturahim atau subhanallah, ilmu itu setiap kita kaji tambah. Waktu mau tahu ilmu itu, nah, iya ya. Ini hikmahnya ilmu. Lain guru, lain ustaz, tambah lagi pengetahuan. Wah, boleh ini itu tahu enggak? Nanti ada perbedaan. Apa sih yang dijadikan silaturahmi? Apa sih yang dikatakan silaturahmi? Bagaimana adab kita kepada tetangga? Mungkin mukadimah saya itu. Dan sebagai pembuka, ini masalah adab dan akhlak. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya? Jadi penonton itu waktunya tinggal 5 menit, nanti disambung tanya jawab satu malam lebih pulau saya terjawab. Ya. Karena alim-alim begitu. Tapi mulai nggak bisa jawab kalau BBR belajar alim. Ya. Terakhir sebelum tutup, saya minta bedanya adab dan akhlak, siapa yang tahu? Beda nggak akhlak dan adab? Adab tata cara tingkah laku, kalau akhlaknya sudah ada pada diri manusia itu. Nah, terima kasih. Ada lagi, betul. Ada lagi yang lain yang lebih betul lagi, monggo. Ini pelajaran. Tapi Allah dimiliki oleh ilmu. Ilmu yang terdidik sih, tapi macam. No. Ada perbuatan, kaji, akhlak yang alhamdulillah bagus. Dan apalagi yang lain. Betul nopo semakin ilmu, semakin alim, semakin ini apa? Saya ingin mengetahui nopo sing melekat sing ada di pemahaman panjenengan. Jangan takut salah. Nopo? Yang terakhir, nopo? Yang dinamakan adab apa, akhlak apa? Ini masih yang tadi jawabannya benar, bahwa wajibin benar. Tapi lebih benar lagi, adab itu tata cara atau sikap hasil dari pendidikan. Itu namanya adab. Seperti adab berbicara, adab makan. Makanya ada peradaban Arab, peradaban Jawa. Lalu ke Jawa itu belamponan dan lain sebagainya, itu peradaban. Jadi adab adalah tata cara atau sikap yang hasil dari pendidikan. Nggak diberi pendidikan nggak mungkin bisa. Itu mungkin ngerti nih otak menjalankan. Ya. Tetapi kalau akhlak itu lebih khusus lagi. Akhlak adalah zahir batin sikap yang keluar dari interdiri, yang internal, dari dalam jiwa kita. Di atas dilandasi oleh tauhid yang benar, akidah yang benar, itu akhlak. Coba kita lihat gurunya akhlak, kholak itu artinya apa? Pencipta Allah, makhluk yang diciptakan. Akhlak tengah-tengah. Jadi hubungan antara Allah, antara Tuhan dan makhluk, itulah akhlak. Dan akhlak tidak sama dengan adab. Kalau adab siapa saja bisa. Masih orang kafir, coba kita buku-buku adab menjadi karyawan. Itu sebetulnya adabnya Rasulullah kalau kita buka kitab di sini. Ya. Tapi mereka tidak kenal dengan Rasulullah. Tapi benar bagaimana nama body language nopo-nopo Bapak Yudi ya. Kalau betul paham. Tukang cilok yang ngomong-ngomong ya. Body language nopo-nopo dengan duka nopo nih. Apa sepedi. Nah, itu aja, tapi harus diajari. Nek diajari kan iso. Mulakan menarik amil, kuat yang gak duwe akhlak, gak duwe adab, ini gak kok diatur wis tuwek. Nah, sampai ngoten itu saya kira ada gedung di ngoten. Karena kita punya ada tata krama. Contoh
yang boten semer lek boten ngaji. Assalamualaikum ya assalamualaikum. Kulo sering kedayon yang assalamualaikum tapi terus nang pawon. Waduh. Dan itu ada adabnya. Kalau bertamu itu seperti apa, kita tunggu dulu. Ya, lek kandung sing lanang, sing wedok itu hasil apa? Ada ajaran pelajaran. Lek assalamualaikum, assalamualaikum Pak Joko. Tapi nyudur terus. Assalamualaikum terus nang bisa kok ini. Nah, berarti dia belum belajar adab. Itu perbedaannya. Jadi adab sekali lagi cek macam ini. Tingkah laku kita hasil dari pelajaran. Nanti ngomong pelajarannya kita kaji, ya kita kaji sama-sama. Bagaimana dalam nalakok ulang jenengan berarti tahu belajar adab di dalam majlis. Bagaimana belajar izin nah, seperti itu. Itu kalau nggak diajari nggak bisa. Nyeludur ya. Nyeludur itu namanya kita punya. Nah, kalau akhlak kembali lagi, zahir batin lah, akhlak itu tumbuh dari karena apa? Berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan pahala dan dosa. Contohnya apa? Akhlak. Akhlak tentang saya adalah akhlak kepada orang tua, ya kan? Lek di akeh wong aku tek sayangnya nang bojone. Ayo ma, ayo bu, ngomong ibuke sama unggah dia kowe kok diunggah ke sepeda akeh wong. Sungkan aku kok dikira aku wong gak duwe aturan kok ono Pak Wahyudi, ono Pak Joko, ono Pak Aris. Ya. Tapi begitu kan wong buncang itu. Nah, itu berarti dia tidak punya akhlak. Karena apa? Dia hanya menghormati orang lain, dia tidak ada komitmen kepada Allah. Lewat akhlak yang mulia, akhlak yang baik, wong karena wong ya sahih. Karena apa? Urusannya bukan manusia, urusannya Allah. Nang tonggo itu baik kepada tetangga, kita nanti bisa memilih. Yang saya lakukan baik kepada tetangga ini termasuk adab atau akhlak. Nah, nanti lewat ngaji lek adab, wah nggih monggo sama Joko berangkat, menjoko dan setelah ngalih macam enggak diisi. Nah, ini apa? Berarti itu adab hasilnya. Ya api di ngarepe manusa. Lek akhlak mboten ono wonge karo wonge saya wonge karo gombalane dintas Subhanallah sak wonge kowe ndaniyo sing ngombayo. Dadi wonge karo mencolok masker di sisi itu akhlak. Jadi macet ke dalam jiwa, benar kata Abah tadi, karena hubungannya kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekali lagi, kalau akhlak nanti berakibat membawa seperti sifat. Nanti yang akan kita perbaiki adalah seperti sifat tujuh. Itulah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah itu bukan punya adab, tapi punya akhlak. Wong bagaimana akhlak Rasulullah ketika kafir Quraisy memperlakukan beliau. Ya, setiap lewat mau sholat diantemi dengan kotoran. Kira-kira yang aku kali jenengan, kira-kira menilai bales kalau belum bales, wong itu boleh bales, tapi berhubung Rasulullah mempunyai akhlak, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, akhlak yang tinggi, boten subhanallah. Begitu besoknya gak ada sing ngantemi digoleki wong sing ngantemi. Bisa biasa lewat kene disawati telek, disawati celekro. Yang sakit ya subhanallah digawakno roti disambangi. Subhanallah, itulah khuluqul 'azim, akhlak yang tertinggi. Bahkan terakhir para malaikat itu, malaikat Jibril itu sampai gedek pegel. Ya Rasulullah, izinkan saya Jabal Uhud tak gedekno.
Kira-kira oleh Pak Joko ya apa? Lanjut dulu. Lanjut pun. Iya wis hajar oleh. Itulah yang dilakukan oleh sinten nabi-nabi terdahulu. Makanya Nabi tidak memberi syafaat itu nanti karena beliau tidak punya akhlak yang baik, adabnya baik. Ya, banyak kan? Nabi Musa antem tongkat dier terbelah lautan. Begitu kan dia teko, ya Musa antem ae dia tetap. Lalu semua berturun. Ya, walaupun berdarah-darah biarkan. Akhlak dulu karena mereka tidak tahu semua sampai malaikat loh pegel. Oh, pusing itu. Ya, itu mungkin waktunya sudah lengkap. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberi manfaat walaupun sedikit untuk kita semua. Semoga kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tafadhol masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ditutup mungkin kasih tanggal dan betul sakit kalau kita mau satu malam. Baik.